hati-hati kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain yang tidak disukai, saudara, enggak salah aja disalahkan. Apalagi kalau salah, ya. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Apa yang disinggung tadi oleh kita punya guru Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, luar biasa. Beliau bukan sekedar memberikan nasihat kepada kita, tapi beliau tadi memberikan solusi untuk umat, ya ikhwah. Ya, solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat. Buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi? Apa kau punya alasan? Apa kita punya argumentasi? Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat, ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah, makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog, ya Pak. Dialog itu penting, dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu mentangkap kanan, tangkap kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion, yaitu opini lain. Nggak sampai di situ. Para pengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul? Takbir. Saudara, bicara soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, saudara. Setelah yaitu aksi 212. Aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan, ya Pak. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu, ya ikhwan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik, tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, sudah kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdialog?
berdiskusi, takbir. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah, soal nanti dalam dialog pemerintah inginnya apa dari umat, sampaikan. Apa yang pemerintah mau dari umat, apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama, sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga yang kita bicara. Ya kan, yang namanya dialog kan, dia kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara, kalau dialog harus ada dari dua belah pihak. Bicara, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah, nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama, umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat, ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat, ya saudara. Nah, nanti ulama akan menyampaikan, masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul? Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Ketidakadilan semacam ini, kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan, ayo sama-sama kita perbaiki. Nah, baiklah, sebagai penutup ya kawan, dari persoalan ini saya ingat, saudara, tadi penutup daripada ceramah Kiai Haji Syukron Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad alaihi wasallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara, bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum, sehingga mereka masih berharap, yuk lobi Nabi, yuk deketi Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi, siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah. Siapa yang diutus salah seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang, yang diutus adalah anak, yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sama Usamah luar biasa.
Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong, karena sukunya, keluarganya, Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum. Karena Nabi merupakan sumber hukum. Tapi akan terjadi. Begitu datang kepada Nabi, menyampaikan maksudnya, saudara. Pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum. Saudara, disambut kedatangan Usamah di rumahnya. Kemudian dipersilakan oleh Nabi duduk di dekat. Ngobrol luar biasa indah, karena memang Nabi cinta kepada Usamah, saudara. Singkat cerita, Usamah mencari-cari kesempatan kapan kira-kira yang tepat bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usamah mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, kecerahan muka Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Yang tadinya Nabi senyum cerah hilang, sudah. Nabi dengarkan dengan seksama apa yang diminta, sudah. Setelah selesai Usamah bicara, apa kata Nabi? Ya Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usamah, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi kasih kabar, ini udah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah dan nggak boleh saya ubah. Apa kau mau ubah ini ya Usamah? Ditegur oleh Nabi. Sudah. Tapi setelah itu Nabi kumpulkan semua sahabat. Ya Usamah, kumpulkan semua di masjid Nabi, sudah. Semua sahabat kumpul di masjid Nabi. Setelah kumpul, Nabi menyampaikan kepada sahabat. Kata Nabi, ada sekelompok orang. Nabi nggak sebut nama. Ini indahnya Nabi, sudah. Kata Nabi apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya, untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Lalu apa Nabi katakan? Ini yang dicatat dalam sejarah, ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, saudara, mendapat bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza saraka fihi musyari tarkuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka enggak hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan, enggak hukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraka fihi mutta'if yuqam alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik, orang kecil yang nggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam alaihil haq, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang berat atas mereka. Masya Allah, ini Nabi udah kasih kabar, hati-hati, hati-hati. Kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain yang tidak disukai, saudara, enggak salah aja disalahkan. Apalagi kalau salah, ya kuat. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum. Halak, kata Nabi, binasa, hancur itu bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dihukum? Ada kelompok yang gak salah disalah-salahin? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu saya tanya, itu adil tidak? Adil tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan kalau tidak adil itu, saudara, apa yang akan terjadi? Hancur. Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hancur? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka ragam bencana dan musibah? Na'udzubillah min